Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih moderator, terima kasih kepada Direktur Rumah Sakit Premier Jatinegara, Dr. Susan, Manajer Keperawatan Bapak di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Bapak Taryudi Sarta. Terima kasih juga kepada Pak Jajang, yang terkasih narasumber, teman seperjuangan Dr. Fajar, dan Pak Gegen. Pada saat ini saya hanya sedikit ingin berbagi pada teman-teman semuanya, khususnya terhadap pengenalan terhadap regulasi K3 rumah sakit. Nanti yang implementasinya akan dihubungkan dengan dunia kita, keperawatan secara khusus dan secara umum di rumah sakit. Saya diminta oleh DPK PPNI Rumah Sakit Premier Jatinegara untuk menyampaikan tema dengan judul optimalisasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit dalam keperawatan. Baik, boleh di slide berikut. Next. Secara garis besar saya akan menyampaikan pendahuluan definisi K3 rumah sakit, struktur organisasi, sistem manajemen K3 rumah sakit, dan standar K3 rumah sakit. Slide. Jika kita bicara tentang risiko, tadi sudah disampaikan secara detail oleh Dr. Fajar bahwa banyak bidang pekerjaan lain yang juga beresiko sama seperti kita, dan salah satunya adalah rumah sakit merupakan tempat kerja yang memang berisiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi sumber dayanya sendiri, bagi pasien, pengunjung, dan lingkungan. Sehingga perlu adanya pengelolaan dan pengendalian risiko untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan selamat. Slide. Next. Saya akan menyampaikan beberapa definisi yang diambil dari Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang K3 rumah sakit. Dimulai dari definisi keselamatan kerja. Sebenarnya apa sih keselamatan kerja itu? Keselamatan kerja itu merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan, dan segala bentuk kerugian, baik terhadap manusia yang berhubungan dengan peralatan, objek kerja, tempat kerja, dan lingkungan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Next. Sedangkan definisi kesehatan kerja adalah upaya peningkatan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara pekerjaan manusia dan manusia dengan jabatannya. Next. Sehingga K3 rumah sakit adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya rumah sakit itu sendiri, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Slide. Next. Di dalam Permenkes itu juga 66 tahun 2016 dijelaskan tentang struktur organisasi Komite K3 Rumah Sakit. Next. Ketua Komite K3. Boleh next? Boleh next gitu. Boleh next? Ya, next lagi. Next lagi. Baik. Ketua Komite K3 bertanggung jawab. Maaf, boleh slide sebelumnya? Oke, baik. Ketua Komite K3 bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi rumah sakit. Sekretaris Komite K3 itu merupakan petugas kesehatan yang ditunjuk oleh pimpinan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas secara purna waktu dalam mengelola K3 rumah sakit, mulai dari persiapan sampai koordinasi dengan anggota komite. Sedangkan anggota Komite K3 terdiri dari semua jajaran direksi atau kepala atau perwakilan setiap unit, baik instalasi, bagian, staf medik yang fungsional. Slide.
Berikut adalah sistem manajemen K3 rumah sakit. Menjelaskan dalam sistem manajemen K3 rumah sakit ini menjelaskan beberapa kegiatan, ada 5 kegiatan. Yang pertama adalah penetapan kebijakan dari program rumah sakit. Yang kedua adalah perencanaan K3 rumah sakit. Yang ketiga pelaksanaan rencana K3 rumah sakit. Nah, di sini nanti kita akan fokus pada implementasinya pada slide nanti selanjutnya. Berikutnya ada pemantauan dan evaluasi kinerja K3 rumah sakit. Kemudian ada peninjauan indikator kinerja yang dilakukan tiap tahun untuk peningkatan kinerja. Slide. Next. Ya, kita akan fokus dari untuk pelaksanaan rencana K3 rumah sakit itu sendiri. Dimulai dari manajemen risiko. Tadi sudah disinggung juga oleh pembicara sebelumnya, Dr. Fajar. Bicara K3 itu adalah pasti akan berbuntut dengan bagaimana kita melakukan manajemen risiko atau penilaian risiko. Kemudian yang berikutnya kegiatannya ada keamanan dan keselamatan, ada pelayanan kesehatan kerja, bagaimana pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, kemudian pencegahan dan pengendalian kebakaran, pengelolaan prasarana dan sarana rumah sakit, pengelolaan peralatan medis, dan kesiapsiagaan kondisi darurat atau bencana. Semua ini akan kita jelaskan satu persatu pada slide-slide berikut. Next. Next. Kita mulai dari manajemen risiko K3 rumah sakit. Sebenarnya manajemen K3 rumah sakit itu apa sih tugasnya gitu. Jadi apa sih yang dimaksud? Yaitu meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit sehingga tidak menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya rumah sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung. Dimulai dari yang pertama, poin-poinnya adalah identifikasi risiko. Saya akan ambil contoh satu jenis kegiatan. Jadi sebenarnya dalam setiap proses kegiatan kita di rumah sakit harus dimulai dari manajemen risiko dan dimulai dari identifikasi sehingga yang tadi Dr. Fajar sampaikan bahwa tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat terjadi baik itu untuk SDM-nya sendiri, baik itu untuk pasien, keluarga ataupun lingkungan. Contoh yang sering kita lakukan adalah kita akan ada proses menyuntik misalnya ya, melakukan penyuntikan atau mengambil darah. Kita lakukan identifikasi risiko. Kita lihat bahayanya apa sih? Kita menggunakan jarum suntik. Risikonya apa? Kita tertusuk. Setelah kita lakukan identifikasi itu, risiko bahwa kita akan ada risiko tertusuk dalam pemberian penyuntikan pasien, maka kita lakukan analisa. Sebenarnya analisanya ini kita bisa lihat nanti dari pengendalian risiko. Ada risiko tinggi, rendah, sedang sampai dengan rendah. Jika itu sering terjadi, maka dan dampaknya akan mengkhawatirkan, contohnya kita tertusuk kemudian akan menimbulkan dampaknya bisa kita terkena virus HIV atau virus hepatitis jika pasien itu menderita penyakit tersebut. Itu kita analisa apakah itu sering terjadi needle stick injury. Jika sering terjadi dan dampaknya lebih berat, maka kita bisa kategorikan itu risiko tinggi. Di situ adalah analisa kita risiko. Kemudian kita lakukan evaluasi. Dalam tahap ini kita menggunakan metode pengendaliannya. Jika kita tidak mau terkena atau tertusuk jarum, apa yang mesti kita kendalikan? Bisa kita gunakan, kita lakukan pengendalian terhadap, contohnya kita menggunakan tidak lagi merecap jarum, kemudian kita lakukan evaluasi misalnya dalam persiapan pasiennya. Kalau pasiennya gelisah berarti kita mesti ada 2 orang mungkin yang menahan atau apakah pasien itu ditenangkan. Kemudian kita lihat lingkungan kerja kita apakah pencahayaannya cukup atau tidak, kita dinas malam, kita mengantuk atau tidak, itu kita evaluasi. APD yang digunakan apa, kemudian apa alat bantu yang bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya needle stick injury. Nah, di dalam proses evaluasi kita lakukan tahap tersebut. Kemudian baru kita kendalikan resiko, misalnya waktu kita tahu itu resikonya tinggi, kita kendalikan dengan cara ada beberapa, kita mulai dari misalnya lakukan alat bantu, lakukan apakah itu ada SOP yang digunakan dan seterusnya.
Dan proses yang berikutnya adalah komunikasi dan konsultasi. Bagaimana kita pada saat misal kita terkena needle stick injury, kemudian kita laporkan kepada infection control atau K3. Itu kita komunikasikan melalui laporan kejadian. Kemudian proses selanjutnya adalah pemantauan dan telah ulang. Apakah semua proses dari identifikasi sampai dengan komunikasi itu berjalan dengan baik? Jika tidak, kita lakukan review ulang. Apakah perlu dilakukan pengendalian risiko tambahan dalam proses melakukan pekerjaan penyuntikan kepada pasien. Nah, itu yang dimaksud dengan alur manajemen risiko. Kalau kita hubungkan lagi dengan kondisi sekarang pada saat COVID, itu kita sebenarnya sudah lakukan. Kita lakukan infection control pasti sudah lakukan. Bagaimana kita lakukan identifikasi risiko? Kita harus bekerja di ruang isolasi. Artinya apa resikonya? Kita akan terpajan dengan virus COVID. Kemudian apa yang apakah itu akan sering terjadi dan bisa akan menjadi berat jika kita terpapar? Itu menjadi risiko tinggi. Apa evaluasi yang kita lakukan? Kemudian apa pengendaliannya, gunakan APD dan seterusnya sampai dengan kita lakukan penelaahan ulang. Nah, itulah proses contoh-contoh yang harusnya kita mulai dalam setiap pekerjaan kegiatan kita di rumah sakit dimulai dengan manajemen risiko. Sehingga waktu kita mulai dengan manajemen risiko, identifikasi risiko, pasti evaluasinya kita harapkan kejadian atau kita kalau orang K3 bilang menurunkan kejadian yang terjadi pada sumber daya manusia kita dan lingkungan ataupun pada pasien. Demikian slide berikutnya. Slide berikutnya. Baik, poin yang berikutnya terkait dengan implementasi dari K3 rumah sakit adalah keselamatan dan keamanan. Kembali lagi keselamatan dan keamanan tadi sudah dijelaskan juga oleh narasumber sebelumnya. Identifikasi risiko itu kita mulai dari inspeksi bagaimana apakah contoh kalau saya boleh kasih contoh untuk pekerjaan kita sehari-hari misalnya patient manual handling, bagaimana kita menangani pasien. Kita tahu risikonya akan terjadi yang tadi Dr. Fajar sudah jelaskan, mungkin ada back pain, ada musculoskeletal disorder. Pada saat kita mengetahui berat, misalnya kita sudah identifikasi pasiennya, berat pasien ini 90 kilo, 3 kali atau 2 kali lebih dari berat badan kita. Alat bantu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita perlu pertolongan orang? Apakah tempat tidur yang digunakan bisa adjustable? Apakah pasien tersebut gelisah atau tenang? Nah, kita mulai semua dari identifikasi risiko sehingga waktu kita melakukan pemetaan dan melakukan aktivitas risiko pada poin berikutnya itu kemungkinan terhadap kecelakaan dan gangguan keamanan juga akan menurun. Kemudian dalam pengendalian risiko, kalau kita selalu dalam orang K3 pasti selalu menggunakan tentang hierarchy of control ini mulai dari eliminasi, kita tidak gunakan sampai dengan APD. Sebenarnya dalam pengontrolan risiko, APD adalah upaya yang terakhir. Yang pertama sebenarnya kita hilangkan risiko tersebut, atau kita ganti substitusi, atau kita lakukan rekayasa engineering, biasanya maintenance teknik yang akan melakukan itu. Kemudian baru kita lakukan adanya SOP, dan terakhir adalah APD. Demikian slide berikutnya. Oke. Saya menambahkan yang di keselamatan dan keamanan, mungkin pada saat ini yang sudah dilakukan oleh semua rumah sakit pasti ada pengendalian risikonya, contoh dengan cara pemisahan antara pasien yang isolasi dengan pasien yang tidak isolasi, atau kita sebut yang red zone dan green zone. Itu juga sebenarnya merupakan salah satu manajemen risiko yang telah kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah tentang pelayanan dan kesehatan kerja. Dilakukan secara komprehensif melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang terpenting adalah promotif dan preventif. Saya yakin juga seluruh rumah sakit ya, teman-teman yang ada di ruang Zoom ini juga sudah melakukan seluruh upaya ini.
pelayanan kesehatan kerja. Dan pastinya dalam setiap kegiatan preventif dan promotif ini juga bertujuan untuk mempertahankan derajat kesehatan yang optimal untuk teman-teman semuanya. Nah, contoh yang paling penting adalah preventif. Terkadang medical check up berkala yang dilakukan atau dibuat program rumah sakit ini mungkin terkesannya sepele, hanya tiap tahun sama medical check up-nya, nggak berubah. Padahal sebenarnya dari medical check up itu merupakan screening tahunan yang kita sebagai dasar buat kita terhadap raport kesehatan kita. Nah, jadi sebenarnya itu penting. Kemudian kalau kita juga dapat vitaminnya itu-itu aja. Padahal sebenarnya itu merupakan suatu upaya dari promotif dari rumah sakit untuk meningkatkan derajat kesehatan dari teman-teman. Jadi upaya-upaya tersebut di rumah sakit ini sebenarnya sudah kita lakukan, hanya saja mungkin terkadang kita tidak memahami secara pasti sebenarnya tujuannya apa sih untuk diberikan vitamin, untuk diadakan olahraga, untuk diadakan medical check up. Itu yang sebenarnya yang mesti kita pahami bersama. Sebenarnya ini tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan dari seluruh tenaga kesehatan yang bekerja, dan memang butuh komitmen dan kesadaran diri dari kita untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, slide. Berikutnya tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Tadi juga sudah disinggung oleh Pak Jajang, oleh pembicara sebelumnya, bagaimana sih kita mengelola bahan berbahaya termasuk dengan limbah. Nah, dalam Permenkes 66 tahun 2016 ini memang seluruhnya lebih detail ke arah bahan berbahaya beracun yang terkait dengan bahan kimia. Nah, di sini tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus melakukan pengendalian terhadap limbah infeksi yang ada pada saat ini di rumah sakit kita masing-masing. Sebenarnya tujuannya juga untuk melindungi sumber daya manusia, pasien, pendamping dari pajanannya terhadap limbah berbahaya dan beracun itu. Nah, di sini kita lihat satu persatu kegiatannya, yaitu yang pertama kembali lagi identifikasi, dimulai dengan identifikasi. Diidentifikasi dan inventarisasi dari bahan berbahaya apa saja sih yang dipakai di rumah sakit kita gitu. Terus kemudian menyiapkan atau memiliki lembar data keselamatan atau kita sebut dengan safety data sheet. Semua bahan berbahaya dan beracun yang terkait dengan bahan kimia di rumah sakit kita masing-masing itu harus memiliki lembar data keselamatan. Kenapa? Untuk apa? Sehingga kita tahu apabila bagaimana penyimpanannya, bagaimana risiko atau bahayanya bahan kimia itu terhadap diri kita atau orang yang menggunakan. Itulah fungsinya kenapa kita harus menyiapkan lembar data keselamatan ini. Kemudian kita menyiapkan sarana keselamatan bahan berbahaya dan beracun. Di sini ada APD, kemudian atau lemari penyimpanan bahan berbahaya kimianya, bagaimana rambu simbol B3, bagaimana kita punya chemical spill jika terjadi tumpahan, bagaimana kita punya eye wash untuk membersihkan mata kita jika terciprat atau terkena bahan kimia. Nah, terus kemudian alur berikutnya adalah pembuatan prosedur, bagaimana kita harus memastikan keamanan dalam penanganan penyimpanan dan penggunaan B3, bagaimana cara SOP SOP cara penggunaan APD, sehingga ini sama juga seperti kalau kita saat ini dalam keadaan pandemi ini, bagaimana sih cara kita melepas dan memasang dan melepas APD, ini juga harus ada prosedurnya sehingga kita tidak terpajan atau tidak terpapar dengan bekas daripada APD tersebut. Kemudian bagaimana kita menerapkan cara penempelan simbol-simbol, kalau ini terkait dengan bahan kimia, bagaimana simbol B3 diletakkan pada setiap bahan kimia yang ada atau yang kita gunakan. Kemudian alur yang berikutnya adalah bagaimana kita penanganan keadaan daruratnya jika terjadi tumpahan bahan berbahaya dan beracun. Dalam hal ini mungkin bisa juga di sini limbah dari B3 atau limbah infeksi.
perlu adanya simulasi tumpahan atau limbah dari B3 atau limbah infeksi, bagaimana bisa jika terjadi tumpah dari bak sampah yang besar, waste bin yang besar, apa yang kita lakukan? Perlu adanya SOP, bagaimana cara pelaporannya jika terjadi kondisi-kondisi seperti itu. Nah, ada matriks limbah mungkin yang bisa kita gunakan, misalnya limbah infeksi itu terdiri dari apa saja, limbah B3 apa saja, limbah umum apa saja, limbah sitotoksik apa saja, sehingga kita bisa lebih aware jika kita akan membuang atau kita akan menangani limbah-limbah infeksi atau pengelolaan bahan berbahaya yang ada di rumah sakit kita. Slide. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh sarana pengelolaan B3 yang tadi saya sudah sampaikan. Ada flammable cabinet, ada safety body shower jika kita kena tumpahan bahan berbahaya atau limbah infeksi, misalnya kena ke badan kita seluruhnya gitu ya, tumpahannya. Kemudian ada eye wash, kemudian ada chemical spill kit yang bisa kita gunakan jika terjadi adanya tumpahan bahan kimia. Slide. Ya, ini adalah rambu dan simbol bahan berbahaya yang saya ambil dari regulasi peraturan Menteri Lingkungan Hidup tahun 2008 dan tata cara pemberian simbol B3. Kemudian juga karena ini simbol internasional dalam globally harmonized system juga sudah diatur. Jadi ini adalah contoh simbol berdasarkan hazard atau bahaya pada bahan kimia. Slide. Implementasi berikutnya adalah tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran. Slide. Next. Ya, dimulai dari kembali identifikasi risiko bahaya kebakaran dan ledakan. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih area-area kalau misalnya kita bicara secara umum di rumah sakit, area-area mana sih yang berisiko? Misalnya contohnya area ruang gas medis itu berisiko bahaya kebakaran. Area tempat genset, di situ ada bahan bakar yang banyak, itu area berisiko. Kemudian kita melakukan pemetaan. Nah, pemetaan ini kita bisa lakukan dengan menggunakan frekuensi dan keparahan, sehingga kita bisa tahu nih resikonya jika itu terjadi, jika itu meledak, apa yang sampai terjadi, apakah itu berakibat fatal buat rumah sakit, itu kita bisa menggunakan pemetaan seperti ini. Atau memang jarang sih, nggak pernah, dalam 1 tahun mungkin nggak pernah ada kebakaran atau meledak ruang gas medis. Tapi jika itu terjadi, itu akan menimbulkan kerugian material dan imaterial buat rumah sakit. Nah, itu kita lakukan pemetaan berdasarkan matriks yang memang ini juga internasional gunakan. Kemudian setelah kita lakukan pemetaan, kita lakukan pengurangan risiko bahayanya dengan cara apa? Ada beberapa pengendalian risiko yang mungkin yang kita lakukan, ada kita siapkan terkait dengan alat pemadam api ringan, ada yang pasif dan aktif, nanti kita jelaskan berikutnya pada slide berikutnya. Kemudian kita lakukan simulasi kebakaran untuk kita mengetahui sampai sejauh mana pemahaman dari rumah sakit atau dari tenaga kesehatan untuk mengendalikan bahaya kebakaran di area kerja. Slide. Next, ya. Ini adalah sistem, tadi sudah dijelaskan pada slide berikut sebelumnya bahwa ada sistem proteksi aktif dan pasif. Nah, di sini ada sistem proteksi kebakaran aktif, dan saya yakin juga semua rumah sakit sudah memiliki sistem proteksi aktif ini. Ada hidran, ada APAR, ada sprinkle, ada smoke detector, ada heat detector, pasti sudah difasilitasi di seluruh rumah sakit. Slide berikut. Next. Sedangkan sistem proteksi kebakaran pasif ini contohnya fire damper, itu adalah alat yang dapat mendeteksi adanya panas dari kebakaran dan secara otomatis damper ini akan menutup dan menghentikan laju udara agar tidak menuju ke ruangan. Nah, kemudian baru ada sistem kompartemenisasi, pemisahan bangunan risiko kebakaran tinggi dan rendah. Dan juga ada sarana untuk
evakuasi pada jalur-jalur tertentu yang sudah ditentukan oleh rumah sakit. Slide. Implementasi perencanaan K3 rumah sakit yang selanjutnya adalah bagaimana ini sebagai informasi semua buat teman-teman keperawatan dan tenaga medis yang hadir pada saat ini bahwa pada saat kita berbicara tentang K3 rumah sakit, implementasinya kita sampai ke area-area seperti ini. Jadi bagaimana kita mesti tahu pengelolaan prasarana-sarana sehingga kalau orang maintenance itu misalnya selalu mengecek ketersediaan air, ini karena memang pada dalam kondisi darurat ketersediaan air atau pada saat keseharian kita harus memastikan bahwa air itu harus tersedia 24 jam selama 7 hari. Kemudian bagaimana seorang maintenance juga harus membuat daftar inventarisnya komponen sistem utilitas dan pendistribusiannya. Jadi bagaimana jalur-jalur dari saluran air bersih kita itu kemana saja, mereka harus punya daftar tersebut. Pembagiannya mana yang lebih prioritas, apakah ke ruangan intensif atau di OT atau di poliklinik atau di rawat inap biasa, mereka harus mempunyai daftar tersebut. Kemudian bagaimana pemeriksaan dan pemeliharaannya, terkadang mungkin karena saya juga dulu di lapangan, mungkin itu bukan merupakan bagian kita karena itu sudah bagian maintenance untuk melakukan pengujian misalnya, untuk melakukan pemeliharaannya. Namun ada baiknya juga kita tetap membantu mereka untuk mengingatkan ini sudah waktunya dicek, harus 3 bulan sekali, ini belum dicek. Jadi sebenarnya tujuannya adalah waktu kita siap menggunakan alat tersebut itu memang sudah dikalibrasi, memang sudah di tes uji fungsi sehingga kita bisa menggunakan itu dengan baik. Karena kalau kita tidak lakukan tes uji fungsi secara berkala, itu juga sebenarnya ujungnya adalah kembali pasien yang dipertaruhkan atau pekerjaan atau diri kita yang dipertaruhkan. Kita mungkin pada saat kita menggunakan alat shearing pump misalnya yang belum dikalibrasi atau belum dilakukan pengecekan secara berkala, itu rupanya ada korslet atau ada kabel yang terkelupas sehingga waktu kita gunakan ada short di situ, malah jadi ada terjadi kebakaran kecil atau terjadi percikan api kecil yang mungkin bisa menjadi membesar apabila kita tidak saling mengingatkan untuk antara maintenance dan kita di bidang keperawatan. Kemudian bagaimana tadi sudah saya jelaskan pemeriksaan testing, pemeliharaan semua utility, bagaimana ada pelabelan, mungkin teman-teman di rumah sakit pernah melihat ada beberapa pipa-pipa yang diberi nama, diidentifikasi, air bersih, air RO misalnya, atau ada water tank atau apapun. Ini memang seharusnya seperti itu. Kenapa? Supaya tahu ini jalurnya kemana. Misalnya ada kondisi yang digunakan untuk air bersih, oh ini pipanya jalurnya ke area mana, area sini dan sini misalnya. Itu ada pelabelan tuas-tuas, itu memang diwajibkan dalam regulasi. Kemudian ada komponen listrik yang digunakan sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang tadi, karena listrik harus ada 24 jam dan 7 hari dan nggak boleh berhenti karena kita berbicara tentang nyawa kalau di rumah sakit. Itulah yang harus dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana rumah sakit. Slide. Nah, berikut adalah jenis sarana dan prasarana rumah sakit yang ada di rumah sakit kita masing-masing. Next lagi. Oke, nah ini adalah contoh-contohnya penggunaan listrik, penggunaan air, tata udara, genset, boiler, lift, gas medis, jaringan komunikasi, mechanical electrical, dan penggunaan instalasi pengelolaan limbah. Semuanya ini merupakan sarana dan prasarana rumah sakit yang diatur di dalam regulasi K3 rumah sakit. Memang K3 rumah sakit ini cukup luas, sehingga memang tidak hanya berbicara untuk SDM-nya sendiri, tenaga kesehatannya sendiri, tetapi juga berbicara tentang lingkungannya, berbicara dengan dampak terhadap lingkungan dan dampak terhadap karyawan atau tenaga kesehatannya yang bekerja di dalam rumah sakit tersebut. Sehingga
pengenalan terhadap sarana dan prasarana ini penting disampaikan supaya kita sama-sama memahami bagaimana di rumah sakit kita itu begitu banyak area yang mesti kita patuhi terhadap regulasi K3 rumah sakit. Slide berikutnya. Nah, slide lagi. Next ya, oke. Pengelolaan peralatan medis ini juga merupakan bagian dari implementasi perencanaan K3 rumah sakit. Bagaimana seorang maintenance medis atau biomed itu memastikan peralatan medis tadi yang tadi saya sudah sampaikan, bagaimana peralatan medis yang kita gunakan perawat tenaga kesehatan itu merupakan bagian daripada pekerjaan seorang biomed. Jadi biomed ini harus memastikan bahwa apa yang kita gunakan untuk pasien itu sudah aman. Jadi dia selalu harus lakukan itu kalibrasi, lakukan itu tes uji fungsi juga. Bagaimana dia harus memastikan orang yang menggunakan adalah orang yang memang benar-benar sudah berkompetensi atau sudah mendapatkan pelatihan. Sehingga itu kembali lagi kita pada saat menggunakan ke pasien tidak terjadi hal-hal yang merugikan buat pasien sendiri, buat kita, dan buat rumah sakit terutama. Kemudian seorang biomed juga harus melakukan inventaris. Bagaimana peralatan medis yang digunakan, ada begitu banyak jenis peralatan medis yang digunakan dan beliau seorang biomed itu juga harus melakukan secara detail untuk inventaris dari alat-alat medis yang kita gunakan. Kemudian bagaimana juga seorang biomed harus melakukan pemeriksaan terhadap peralatan medis secara berkala sehingga kembali lagi pada saat kita gunakan semua dalam kondisi baik. Melakukan pengujian yang dengan badan eksternal yang berkompeten sehingga kita yakin bersama bahwa jika ada badan kompeten yang sudah melakukan uji fungsi terhadap alat yang kita gunakan, kita dapat mengurangi atau kalau kita berbicara pengendalian risiko, kita akan mengurangi terjadi kejadian yang tidak aman terhadap kita juga. Kemudian melakukan perbaikan, preventif, dan kalibrasi pada seluruh alat medis. Slide. Berikutnya adalah tentang kesiapsiagaan menghadapi bagaimana implementasi perencanaan K3 rumah sakit terhadap kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan bencana. Kembali lagi, identifikasi risiko. Dari kita menggunakan ada salah satu instrumen atau tools yang digunakan adalah untuk hazard vulnerability assessment tools. Ini kita gunakan bagaimana rumah sakit kita menghadapi apabila terjadi bencana yang natural, banjir, angin topan, atau bencana yang sekarang pandemik, itu sebenarnya bisa kita mulai dari identifikasi risiko ini. Sehingga waktu kita misalnya akan terjadi pada saat ini mungkin COVID baru kita alami. Tapi ini bisa menjadi identifikasi risiko kita buat untuk tahun-tahun ke depannya, karena kita nggak tahu pasti apakah ada jenis baru lagi yang akan jenis COVID yang akan varian baru yang akan mungkin datang lagi. Nah, ini kita bisa melakukan identifikasi risiko dengan HVA ini dari mulai biologi, teknologinya seperti apa, kemudian bagaimana dampaknya terhadap rumah sakit, bagaimana dampaknya terhadap tenaga kesehatan. Nah, ini adalah beberapa proses untuk menghadapi kesiapsiagaan bencana atau darurat. Kita lakukan analisa risiko terhadap gedung struktural dan non-struktural rumah sakit kita dengan menggunakan Hospital Safety Index. Di sini kita harus siap bahwa rumah sakit kita itu harus bisa menerima pasien dalam kondisi kebencanaan. Apakah siap tenaga kesehatannya juga? Apakah alat-alat sarana darurat sarananya juga mendukung dalam kondisi yang rumah sakit kita yang memang mungkin dalam strukturalnya sudah tidak berbentuk, tetapi kita harus siap di mana area-area yang kita bisa gunakan untuk menerima pasien sehingga tetap kita bisa menolong pasien. Bagaimana kita melakukan pemetaan risiko dalam kondisi kedaruratan, kemudian kita lakukan simulasi, kemudian kita lakukan pengendalian dengan cara membuat suatu SOP, ada timnya tanggap darurat dan ada pedomannya seperti itu.
Slide. Slide. Oke, nah ini adalah contoh-contoh yang tadi saya sudah sebutkan. Ini dari untuk HVA, ini indikator penilaiannya ada natural, teknologi, human, dan hazmat, hazardous material. Kemudian indikator penilaian untuk hospital safety index itu ada juga kita lihat dari hazardnya, dari structural safety-nya, non-structural safety, dan emergency disaster management-nya. Slide. Nah, akhirnya sampai pada rangkuman dari seluruh slide yang presentasi yang sudah saya sampaikan. Yang bisa saya rangkum adalah slide next. Bahwa implementasi sistem manajemen K3 itu bertujuan untuk menurunkan risiko di area kerja, bahwa pemantauan dan evaluasi dari program K3 rumah sakit itu bertujuan untuk melakukan suatu tindakan perbaikan. Jadi misalnya pada mungkin teman-teman saat ini apakah ada kekhawatiran kalau misalnya terjadi needle stick injury contohnya, kemudian tidak mau melapor karena khawatir akan menjadi blame culture, itu sebenarnya dibuang jauh-jauh karena sebenarnya dengan pelaporan, dengan kita mendapatkan evaluasi, kita dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap semua sistem yang sudah berjalan, bahwa peninjauan dan peningkatan indikator kinerja K3 rumah sakit yang berkelanjutan itu dapat bertujuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan satu quote yang mungkin bisa saya sampaikan, slide berikutnya, bahwa bahwa safety first itu adalah safety always. Waktu kita ngomongin keselamatan, kita ngomongin keamanan, itu harusnya berkelanjutan dan terus menerus. Menurut Charles Melville ini. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Slide berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam membuat materi ini. Terima kasih buat para peserta di ruang Zoom ini. Semoga bermanfaat dan kita akan ada sesi diskusi pada waktunya nanti. Terima kasih, kembalikan kepada moderator.